Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Imaniah Triasifa. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Prodi Psikologi. Di sini saya akan berorasi tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau yang biasa disebut UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang krisis pendidikan di generasi Z yang akhir-akhir ini sedang ramai dibahas di media sosial. Mengapa saya menyebutnya sebagai krisis pendidikan? Karena saat ini biaya UKT atau uang kuliah tunggal yang wajib dibayar oleh mahasiswa naik secara drastis, membuat mahasiswa memilih untuk tidak kuliah saja. Bahkan, pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerangkan bahwa pendidikan S1 adalah pendidikan tersier. Tersier merupakan kebutuhan yang sering orang sebut sebagai kebutuhan yang dianggap mewah. Reaksi masyarakat beragam. Kebanyakan masyarakat sangat kecewa akan hal tersebut. Jika S1 adalah pendidikan tersier, bagaimana dengan S2 dan S3? Riset menyatakan bahwa di Indonesia lulusan S2 dan S3 sangatlah rendah, yakni 0,5% dari populasi produktif. Kemudian menurut BPS hanya sekitar 0,52% warga di Indonesia yang merupakan lulusan pendidikan tinggi. Artinya, Indonesia masih termasuk dalam sumber daya manusia yang rendah. Amarta.com menyatakan bahwa UMR di Jakarta 2024 sebesar Rp5.067.381. Nilai ini masih tergolong tinggi di antara daerah lain di Indonesia. Bisa disimpulkan bahwa UMR di Jakarta sebesar 5 juta tak sebanding dengan UKT yang berada di atas dari 5 juta. Maka dari itu, orang tua dari mahasiswa atau bahkan mahasiswa itu sendiri harus mencari pekerjaan sampingan agar tetap bisa membiayai UKT-nya. Banyak mahasiswa yang sangat kecewa akan hal tersebut. Mereka berkata, UKT boleh mahal asal fasilitas memadai. Tapi apa daya walaupun UKT selangit, tetapi fasilitas sama saja, bahkan lebih buruk. Kurang lebih sebanyak 300 mahasiswa melakukan demo besar-besaran. Salah satunya ada di Universitas Ternambani Balang. Namun, tak ada tanggapan dari pihak kampus. Tak hanya itu, ada salah satu universitas yang justru memaklumkan dengan adanya kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal. Hal tersebut sangat disayangkan oleh begitu banyak belah pihak. Salah satu universitasnya yang sangat ramai dibicarakan karena adanya kenaikan UKT adalah Universitas Sudirman, yang akhirnya mengeluarkan tanggapan sebagai berikut. Yang pertama, Rektor Unsud akan mencabut Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2024 tentang biaya pendidikan mahasiswa. Yang kedua, Unsud akan menerbitkan peraturan baru tentang UKT dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat, mahasiswa, dan orang tua mahasiswa. Yang ketiga, sementara waktu registrasi online bagi calon mahasiswa baru jalur SNBP akan dihentikan sementara hingga adanya keputusan baru tetap UKT. Yang keempat, bagi mahasiswa baru jalur SNBP yang telah melakukan registrasi memerlukan perubahan data dapat menghubungi unit layanan terpadu atau ULT pada saat jam kerja. Mengapa saya menyatakan bahwa krisis pendidikan ini dialami oleh Gen Z? Kenaikan UKT yang drastis ini dialami oleh generasi-generasi Z yang kadang-kadang akan merubah dunia kerja nantinya. Sementara dalam dunia kerja setidaknya pekerja harus lulusan S1. Hal ini sejalan dengan mimpi Indonesia, yakni Indonesia 2045 atau Indonesia satu abad. Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, jika memang benar itu adalah mimpi dari negeri Indonesia ini, dapat kita lihat dari negara-negara berkembang di luar sana. Salah satu aspek terpenting bagaimana mereka dapat maju, berkembang, dan bertahan hingga saat ini adalah pendidikan yang layak dan juga berkualitas.
Saya sangat berharap supaya kualitas pendidikan di Indonesia dapat setara atau bahkan lebih baik dari negara-negara di luar sana, agar dapat melahirkan sumber daya manusia yang juga berkualitas. Sekian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.